Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para ustadzah, seluruh jamaah, bapak ibu sekalian yang tidak bisa saya hafal satu-satu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama saya menyampaikan terima kasih ini di tempat ini digunakan untuk acara pengajian. Mudah-mudahan barokah. Amin. Kami sekeluarga juga bisa bermanfaat untuk kegiatan seperti ini. Saya menyampaikan terima kasih untuk para ustadz dan pengelola pengajian ini. Dengan cara ini sekurang-kurangnya kita bisa membentuk suasana guyub rukun sekaligus menambah ilmu untuk meraih amal ibadah untuk Bapak Ibu sekalian. Saya mau singkat saja pesannya. Di mana-mana Bapak Ibu saya sebagai pemerintah begitu menyampaikan. Seringkali saya ini hari-hari keliling ke masjid-masjid di desa-desa, terutama perkara toiletnya yang jadi masalah. Gayung ciduk kae mesti jamur lumut. Mungkin kebiasaannya ibu-ibu dari rumah itu wudunya dari rumah, nggak pernah mungkin wudu di masjid itu. Tapi keadaannya memprihatinkan dan seringkali sebenarnya tidak terurus gitu. Kalau bapak-bapak mungkin itu menganggap biasa gitu, tapi kadang izin, kadang. Maka saya minta ke ibu ketua PKK ini, ya gitu kan, nggak usah program yang berat-berat. Kalau bisa satu aja, resik-resik tempat ibadah. Barangkali dari jemaah ini juga menjadi pelopor. Ini sejalan juga dengan programnya pemerintah, visinya. Sekarang Ibu Bupati sekarang tadi mau nyaman, maju, berkelanjutan. Tapi ujung pilarnya bagaimana mau nyaman kalau kita nggak bersih, mau maju bagaimana? Buktinya di negara maju semua selalu indikatornya soal kebersihan. Islam dibangun atas dasar kebersihan, lahir, batin, jiwa, raga, menjadi prinsip Islam. Tapi kembali kalau kita ke negara maju tadi, kok bisanya ini bukan Islam tapi kok begitu peradabannya mengutamakan banget dengan kebersihan. Orang Korea, orang Jepang, apalagi sudah Amerika, sejak anak kecil makan permen plastik bungkusnya itu sebelum dia ketemu dengan tempat sampah dia saku dulu, atau mesti punya bawa tas ini dulu, taruh dulu di tempat sampah. Kalau saya pelajari, ternyata intinya peradaban seperti itu harus dididik sejak usia kecil. Jadi sekolah-sekolah iya, tapi yang juga tidak kalah penting di rumah juga iya. Nah ini saya sudah teriak-teriak ke sekolah-sekolah, kapan ya mulai? Kita mungkin belum perlu sampai ke selevel negara maju yang saya sebut itu, tapi kalau tidak mulai kapan? Bapak Ibu yang terutama di rumah di kota, mungkin beberapa bulan lalu lah dulu merasakan banjir. Terus terang saat program proses pilkada itu tidak pernah menyusun program pengendalian banjir. Tidak terpikirkan oleh saya kalau magetan ini banjir. Apalagi daerahnya setelah dengan tinggi terus turun begitu, kok banjir? Coba saya masuk, salah satu sebab yang paling dominan soal kebersihan, soal sampah di drainase kita. Pesan kami ini program pemerintah seperti itu. Bapak Ibu merasakan ketidaknyamanannya akibat banjir, dan itu ternyata juga tidak di kota saja soal banjir ini. Sampai di sebelahnya Puskesmas Ngariboyo
itu agak minggir sedikit begitu. Kok di situ itu banjir apa, saya penasaran. Pas banjir, pas hujan-hujan saya datang ke sana, sebenarnya parit lokasi selok drainase selokan itu dalam sekali. Baik renteng itu sudah puluhan tahun kira-kira, renteng kering itu bebek, istilah orang desa bebek itu yang buntu. Yang gitu saya tanya, puskesmasnya jauh, enggak jauh dari jarak itu. Ini enggak tahu kalau puskesmas ada kimia, enggak tahu. Nah, itu para pejabat kepala desa misalnya juga, itu ternyata tidak cukup hanya jangkauan mereka. Meskipun saya marah-marah, saya mohon juga ibu-ibu jadi pelopor soal itu di lingkungan sekitar kita, jadi itu sekaligus menegakkan ini. Hati saya lewat Tabrani ini kan begitu anunya, tidak ada yang akan masuk surga kecuali yang bersih. Agama didasarkan dibangun atas dasar kebersihan. Nah, saya tolong itu dijanjikan landasan, sekurang-kurangnya landasan filosofi kita untuk bagaimana mulai memikirkan kebersihan ini supaya nyaman, supaya bisa diukur ada tanda-tanda mau maju ini masyarakat kita. Kira-kira begitu. Saya sampaikan di penutup, mungkin saya wakil bupati salah mongso itu ini baru pertama di tahun ini saya menjabat, baik pemerintah pusat memangkas anggaran sampai hampir 300 miliar untuk kabupaten, tapi tiap desa juga dipotong 500 juta baru mulai tahun sekarang 300 miliar. Sementara tapi meskipun dipotong, mungkin ada bagian negeri yang agak teriak-teriak, ini banyak nggak bisa bergerak ini. Sudah dipotong segitu banyak, kami harus bangun, tahun ini harus jadi rumah sakit di Panehan sekaligus puskesmas penggantinya harus jalan. Program 3 juta per RT harus jalan. Ini sudah mulai lusa untuk desa di Kecamatan Panehan dan Kecamatan Kota Magetan, tapi bukan kelurahan, desa di Kecamatan Kota ini mulai Kamis kapan besok, insya Allah sudah cair program RT-nya. Tiap hari digilir, semua RT nanti Magetan. Lalu sebelah stadion supaya nyaman, karena saya kuat sekali gitu ya, nggak nyaman apa itu sebelah stadion, kita manfaatkan untuk jogging track. Insya Allah nanti akhir tahun sudah jadi cantik untuk jogging, senam sambil untuk boleh berkumpul sama anak istri, anak cucu gitu di sana. Mudah-mudahan nanti nyaman. Mas Pati Pojokan rest area tahun ini juga target kita harus selesai di Pojokan terminal itu. Lalu masalah Bapak Ibu sekaligus izin laporan, peternakan pasar peternak kita selama ini kena penyakit PMK. Kira-kira turunnya dari 2020 sampai sekarang ada 50.000 populasi sapi kita itu anjlok gara-gara PMK. Saya tanya ke se-Indonesia juga, apa ini cara menyelesaikannya? Ya tidak jelas juga, paling vaksin. Saya lihatin coba pasar-pasar juga sama. Padahal salah satu sebabnya PMK umumnya petani beli dari pasar ini akhirnya sapinya ketularan. Berarti di pasar ini ada sapi yang tidak sehat. Maka seiring dengan keharusan memindahkan pasar ternak yang di Parang untuk keperluan sirkuit juga lagi sudah terlanjur jalan, harus dibangun lagi tahun ini gede, maka kita pindahkan pasar ternak itu dengan cara yang modern. Menurut saya nanti belum ada di Indonesia, musim Melindi. Jadi ada dokternya di screening apakah sapi ini pilek atau enggak, misalnya begitu. Kalau pilek jangan boleh masuk ke pasar. Ada karantina, ada puskesmas hewannya misalnya, apa namanya itu anunya. Konsep saya sederhana sekaligus limbahnya harus dikelola dengan baik supaya sapi pasar itu enggak bau dan sebagainya, untuk contohan.
mudah-mudahan nanti bisa kita perbanyak di Lausan. Maksud saya lumayan, meskipun dipotong 300 miliar, itu kita dulu kan itu hanya birokrasi biasanya rapat nganggo panganannya oke dan itu air putih saja misalnya itu pada sambat mungkin. Jadi kegiatan misal banyak jalan luar daerah ini rapat iso ya wes wong orbae kok sekarang gitu ya. Lah dulu sesungguhnya saya di 2024 dengan perhitungan saat itu target kami mau dandani pasar sayur sama rumah sakit, karena hitungannya nih rumah sakit itu 1,3 miliar sudah top, termasuk parkirnya bagus, pasar sayur itu 200-an miliar. Kalkulasi saya itu paling lama 2 tahun beres, baik dipotong itu wow sih 300 miliar. Nah cuma saya ke pejabat-pejabat yang sekarang jabat lama, loh dulu mau kayak kok gua kok ya ketok batin enggak. Sering dulu tak tekoni langsung jawab kok. Tak nyata bu, kan nyata sampai lihatnya apa? Ini maksudnya bukan untuk mencari kejelekan, gambarannya gitu. Dulu luwih 300 miliar ya ora ketok. Kok ya entek gitu loh. Lagi kurang 300 miliar, sak awente sama getan ya oleh. Itu tadi yang saya sebut nanti akan ada. Nah itu ternyata ya birokrasi kita kemudian kita itu diperes diri tengah. Itu sekaligus saya antara ini masalahnya petani Pak yang banyak sekali persoalan petani. Singkat cerita memang pemerintah kita selama ini belum bisa menjawab ini ada masalah petani harus dijawab dengan apa, dan harus menurut saya idealnya kebijakan atau program itu basisnya adalah masalah rakyat. Tapi ini belum nyambung. Yang dibutuhkan sana A, ini yang datang B. Waktunya leset lagi, butuh ditanam bulan ini datangnya ini. Nah misalnya begitu tuh enggak sinkron lah. Ini yang antara yang saya mohon doa restunya bisa. Saya ke desa-desa itu antara untuk berkomunikasi dengan petani itu pas sajane butuhmu butuh biaya pemerintah itu saja, karena saya sendiri juga bukan ahli di situ, tapi dengan cara teko saya lebih banyak mendengar dulu, mungkin banyak referensi masukan yang sesungguhnya lebih baik untuk kita jadikan program pemerintah. Itu yang saya sampaikan ke forum ini. Intinya saya mohon dukungan terkait khususnya yang pentingnya program kebersihan tadi dimulai dari rumah kita masing-masing. Syukur kalau bisa komunitas ini dampak yang paling penting menanamkan pemahaman itu kepada anak-anak kita yang masih kecil itu. Saya coba akan mendorong sekolah-sekolah masuk ke sana, pesantren tolong Ustaz juga diberitahu untuk itu. Sudah mungkin seperti hari-hari ini saya seperti ngomong di tengah padang pasir, nggak diperhatiin, mungkin gitu soal itu, tapi pesan Ibu Bupati terus saja ngomong aja Pak. Nah, itu disemangati seperti itu. Maka ya di mana tempat mungkin ada yang sudah ibu-ibu bertemu dengan saya di forum seperti itu, mungkin waleh dengan perkara soal kebersihan ini yang saya sampaikan. Itu mohon maaf mungkin kalau ada hal yang berlebihan dan macam-macam kurangannya. Tadi mungkin Ibu Wabuk nggak nyediain snack apa-apa, saya juga nggak ngerti juga kalau mau hari ini ada acara begini. Banyak, mohon maaf, mudah-mudahan semua itu akan dapat amal ibadahnya untuk kebaikan bersama. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insya Allah Kang Suyab kita mendukung namanya kebersihan memang dimulai dari ibda bin nafsi ya, dari diri sendiri. Insya Allah KPR termasuk percontohan kebersihan Kang Suyab. Silahkan nanti berkunjung ke KPR, tidak perlu formal, barangkali ikut berjamaah ya, ikut berjamaah bagaimana kondisi kamar mandi Sakinah juga bersih. Karena itu untuk melengkapi ya, ada sambutan dari Ketua LPSD Sakinah Pak Sapari. Saya beri waktu 5 menit saja karena waktunya sudah semakin sering. Monggo Pak Sapari. Pak Sapari ada itu. Pak Sapari ikut. Enggak jatah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wakil Bupati, Ibu, dan seluruh Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih sebanyak-banyaknya kami warga Sakina ini saat ini kita bisa bersilaturahim di tempat Bapak Wakil Bupati beserta Ibu. Semoga pertemuan kita ini berlanjut, tidak hanya sekali ini, dan kita melaksanakan majelis ta'lim ini semoga istiqomah. Dan jangan bosan-bosan, jangan waleh-waleh untuk mengikuti majelis taklim, karena apa? Manfaatnya sangat besar. Dan kami merintis majelis taklim ini tidak sebentar. Sejak tahun 1986, semula dari rumah di rumah. Tapi akhirnya alhamdulillah sekarang sudah sampai di musola, di Madhabul Wajib dan sebagainya itu. Jadi sudah lama sekali ini. Nah, karena ini sudah dibangun sejak lama, kami harapkan semuanya saja itu terus berpartisipasi aktif, istiqomah. Begitu yang kaitannya dengan taklim. Sedikit tadi Pak Wakil Bupati menyatakan bahwa ingin mempelajari yang berkaitan dengan pertanian. Maaf Pak, saya ini petani. Dulu pernah saya mengenalkan pada Bapak bahwa tugas saya itu adalah tukang ngarit. Begitu Pak ya? Ya. Ingat Pak ya? Kalau tukang ngarit bodoh Pak. Nah itulah. Terus teraja kalau di pertanian, di perdesaan itu ada 4 hal yang perlu peningkatan. Pertama yaitu pertaniannya, persawahannya. Yang kedua perkebunannya. Yang ketiga peternakannya. Yang keempat perikanannya. Jadi ada pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Yang di Magetan ini perikanan memang sulit karena ada hamanya, yaitu namanya apa? Lisa. Banyak sekali itu. Kalau di Pare, Blitar itu tidak ada memang. Sehingga di sana banyak berkembang. Namun saya juga berusaha, Pak, maaf nih, saya tahun yang lampau sudah menyebar benih di sungai itu sekitar 5.200 bibit. Selanjutnya kaitannya dengan peternakan, ini minta maaf ini, saya sejak tahun 2023 zakat saya wujudkan yaitu berupa kambing, Pak. Ini saya berikan khusus di satu dukuh kebaran. Nah, sampai sekarang tahun yang lampau itu biasanya saya berikan bulan puasa atau bulan Syawal. Tahun yang lampau saya bagikan 66 ekor. Sejak 2023 sampai sekarang itu sudah berkembang seluruhnya menjadi 309 ekor. Saya ingin hati kecil saya itu moga-moga Allah Subhanahu meridhoi. Kalau bapak ibu-ibu itu mencari sepatu ke Jalan Sawo, kalau mencari gendeng ke Pinang, moga-moga berapa tahunnya lagi
kalau mencari kambing ke kebaran. Saya ingin menciptakan kebaran sebagai pasar kambing. Itu yang kami lakukan. Kecuali itu, saya juga berusaha untuk sedikit banyak itu membantu pada UMKM. Tapi sulitnya bukan main. Jadi rekan-rekan yang ingin usaha itu biasanya kalau dia sudah mulai mencoba berusaha itu saya beri modal, tapi modalnya hanya sedikit, ya paling sekitar 1 juta gitulah. Tapi ternyata banyak orang yang sudah saya beri tapi banyak yang tidak berhasil. Nah, di bidang perkebunan saya berusaha yaitu untuk petenisasi. Saya sudah menyebar bibit pete itu sekitar 250 batang. Ini baru permulaan. Nah, itulah Bapak, saya memang terus terang aja karena bidang saya itu sejak dulu itu bisnis, ekonomi, sehingga saya melihat yang kami perhatikan adalah ekonomi. Saya berusaha, walaupun saya bukan pemerintah, juga membantu pemerintah, walaupun hanya kecil sekali, untuk berusaha ya bermanfaatlah bagi orang lain, maksud saya begitu. Dan karena Bapak saya kira dengan anak saya itu seprofesi, profesinya sama Pak. Anak saya juga sebagai pengusaha yang menyewakan bigo Pak di Kalimantan. Mungkin sebentar lagi mungkin bisa berkenalan dan guyon bareng-bareng dengan anak saya yang berkaitan dengan usaha perbigoan dan transportasi batubara. Nah, kira begitu. Nah, insya Allah ini sudah ingin mulai bangun base camp di jalan apa itu Mahir Mahar itu ada Pak, di Mahir Mahar di Palangkaraya, katanya dekat jalan tol. Kalau Palangkaraya nggak hafal saya Kaltim Pak, kalau itu Kalimantan Tengah itu. Oh gitu ya, di sana itu ya, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur ya. Demikian panggilannya yang bisa sampaikan, moga-moga aja info yang saya berikan pada Bapak. Terus terang aja sebenarnya kalau petani, maaf nih, petani saat ini saya kira boleh dikatakan sukses Pak. Banyak orang yang gembira, karena apa? Karena padi gabah yang baru panen di program pemerintah itu 6.500. Tetapi nyatanya 7.200 Pak. Jadi lebih tinggi daripada program dari pemerintah yang 6.500 saat ini. Sehingga boleh dikatakan para petani padi saat ini ya boleh dikatakan tertawa-tertawa lah. Yang sedih ini adalah peternak ikan dan peternak kambing. Peternak ayam Pak. Peternak ayam dan peternak kambing. Ini karena apa? Karena untuk memproduksi telur 1 kilogram telur itu biayanya sudah 24.000, sekitar 24.200. Padahal telur di kandang itu harganya 22.800. Sehingga ini peternak ayam itu rasanya goyang. 19.000 hari ini. Bagaimana? 19.000. Bagaimana? 19.000 di kandang 19.000. Gitu. Kalau saya tahun 22.800 yang lama itu. Sekarang 2800 itu malah asosiasi
peternak sudah menetapkan 22.800, nggak laku segitu. Ya. Moga-moga saja tidak terjadi seperti pada tahun 1997-1998. Peternak itu bangkrut waktu itu, yaitu 3 ekor dijual di Iderne laku 10.000 pada waktu itu. Ternaknya bangkrut gulungan, dan termasuk saya, Mas. Saya itu yang memasuki jagung ke peternak itu, sehingga ya waktu itu terus aja saya boleh dikatakan hancur-hancuran dari itu. Tapi alhamdulillah ya semuanya itu karena Allah Subhanahu Wa Taala tetap memberikan kekuatan pada kami. Demikian sedikit yang kami sampaikan. Moga-moga sekali lagi pertemuan kita ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengakhiri acara ini monggo Ustaz Iqbal untuk memberikan doa, dan nanti sebelum kita pamitan mungkin senyapang kita ketemu Bapak kita ya, dengan kalau hari ini sering ya hampir setiap Rabu, nanti kita bisa berfoto bersama terus pulangnya lewat sana ya. Ya jadi nanti Ibu Arini tidak menyediakan makan di sini untuk buka di rumah. Monggo Mas Iqbal untuk memberikan doa. Sedang kita berdoa bersama di hari Tasu'a, juga di kesempatan yang berbahagia hari ini, tentu berharap sesuai hajat yang diharapkan oleh Bunda hari ini Pak Suyat terkait dengan rumah ini, semoga menjadi sebab keberkahan dengan adanya kegiatan kita di sore hari ini. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ihfazna bihifdzika, Allahumma ihfazna bihifdzika. Ya Allah, jagalah kami, jagalah keluarga kami, jagalah pemimpin kami, semoga senantiasa dalam keridhaan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik ala Makkah kama barakta ala Makkah al-Mukarramah wal Madinatil Munawwarah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian akhir dari seluruh rangkaian acara sore hari ini taklim rutin yang dilaksanakan di rumah dinas Wakil Bupati Magetan. Mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah SWT. Apalagi ini semuanya insya Allah sedang melaksanakan siang. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengakhiri acara ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya informasikan nanti fotonya di sini aja ya. Di sini aja, ibu-ibu gimana, duduk apa gimana adik? Oh gitu. Jadi tetap Pak Suci di situ ya. Nanti Kang Suyat ada di depan ibu-ibu bersama bapak-bapak. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.